Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,61 triliun dolar atau turun sekitar 4,95%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 35.087 dolar, kemudian Ethereum 2.420, BNB 366, Cardano 1,07, Solana 94 dolar, XRP 0,6, kemudian Terra Luna 66 dolar, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,13 dolar. So, per hari ini kita masih melihat market dalam keadaan merah, rata-rata terkoreksi 3-10%. Dan top performer hari ini ada di Terra Luna dengan kenaikan 3,46%, dan yang mendapatkan penurunan paling signifikan itu ada di Solana dengan 12,72% ke 95,21 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Yang pertama, di sini disebutkan El Salvador buys its cheapest 410 Bitcoin as prices reach 36K. Jadi sekali lagi, si Presiden Nayib Bukele, presidennya El Salvador, kembali mencuri perhatian di Twitter dengan mengatakan El Salvador just bought 410 Bitcoin. Jadi El Salvador lagi-lagi membeli Bitcoin sebesar 410 dan uangnya yang dikeluarkan 15 juta dolar. Some guys are really selling cheap. Jadi dia mengatakan kok ada orang yang pengen jualan murah banget nih Bitcoinnya. Apakah kalian setuju nih guys bahwa Bitcoin sekarang udah dalam keadaan yang murah? Ataukah menurut kalian kita masih terlihat cukup mahal dan kita masih akan down lebih parah? Ya, saya pengen tahu lah komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi itu adalah berita ringan yang pertama. Kemudian yang kedua, ini dari TechDev. Dia mengatakan stablecoin supply ratio exceeding its Bollinger Band has marked the past to Bitcoin impulsive tops and all major corrective bottoms since the 2018 bear market low. Hasn't broken yet, but getting close. Bands tight, implying impulsive move at some point, likely to other side. Jadi, simpelnya seperti ini guys. Dia menggabungkan stablecoin supply ratio dengan Bollinger Band. Nah, stablecoin supply ratio itu apa? Ini adalah garis ini ya guys. Garis orange-nya ini adalah yang stablecoin supply ratio, garis SSR ini. Ketika kalian melihat garis SSR ini menurun drastis, maka yang terjadi pada saat itu adalah para investor lebih nyaman untuk memegang stablecoin, misalnya USDT, USDC, atau UST, lain sebagainya, daripada memegang altcoin atau Bitcoin. Itu yang ditujukan dengan SSR. Sebaliknya, apabila kita melihat SSR itu naik drastis seperti ini, maka pada saat itu berarti sudah banyak sekali orang-orang yang meninggalkan stablecoin dan lebih memilih untuk mengconvert atau membelikan stablecoinnya ke Bitcoin ataupun altcoin. Simpelnya seperti itu ya guys. Dan di TechDev ini menggabungkan SSR dengan Bollinger Band, dan dia mengatakan setiap kali gitu ya kita melihat SSR itu menembus batas bawah atau batas atasnya Bollinger Band ini, maka itu adalah bisa menunjukkan area overbought dan oversold, dan terlihat cukup akurat dalam memprediksi gitu ya bottom dari sebuah koreksi besar dan top dari sebuah bull market atau local top lah at least gitu ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, dia menunjukkan datanya dari 2019 hingga 2022 ya. Pertama kali itu di sini kita mendapatkan SSR-nya yang garis orange ini itu menembus batas bawah Bollinger Band. Bollinger Band itu yang warna biru ya guys, ini juga. Jadi ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Nah, ketika SSR ini menembus batas bawah Bollinger Band, maka biasa kita sebut sebagai area oversold. Baliknya, kalau kita menembus batas atasnya, kita sebut sebagai area overbought. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan, setiap kali kita menembus batas bawahnya atau oversold, tidak lama kemudian kita akan mendapati semacam bounce yang lumayan di sini. Oke, ini terjadi sekali di sini. Oke, sebaliknya, kalau misalnya kita menembus batas atasnya di sini, maka biasanya tidak lama kemudian juga kita akan mendapati koreksi yang cukup besar. Nah, terjadi juga di sini. Nah, ini sama juga, kita menembus batas bawahnya, kemudian kita rally, kemudian kita menembus batas bawah lagi, kita rally, kita menembus batas atas, kemudian kita start koreksi, kemudian kita menembus batas bawah, kita start rally. Dan sekarang menurut si TechDev, walaupun kita belum menembus ya, kita belum menembus batas bawahnya, tapi udah dekat gitu guys. Dan sekali lagi saya perlu highlight guys, bahwa kalau kalian melihat
hal seperti ini, kalian harus pelajari lebih lanjut gitu. Yang pengen saya ingatkan adalah bukan berarti ketika kita menembus ke bawah area Bollinger Band ini, kemudian kalian langsung boleh buy gitu. Oke, kecuali ya memang kalian dollar cost averaging, itu beda cerita. Kalau misalnya kalian trader, kalian ngelihat indikator seperti ini, lalu kalian hanya langsung buy ketika melihat dia udah masuk ke area oversold, itu akan sangat riskan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, tidak serta-merta ketika dia menembus batas bawah di sini, kemudian kita langsung akan tiba-tiba rally. Tidak. Kita akan mungkin spend 1 atau sampai 3-4 minggu gitu. 1 sampai 4 minggu. Baru kita mungkin bisa mendapatkan ada semacam rally gitu ya. Di sini juga sama. Tidak serta-merta ketika kita breakdown atau menembus batas bawahnya kita langsung akan rally. Tidak. Kita perlu waktu gitu guys. Dan waktu kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi. Yang kita tahu pada saat itu adalah oversold. Itu saja. Tapi kita tidak akan pernah bisa menebak kira-kira di kapan dan di mana kita akan mendapatkan rally. Nggak bisa. Sulit gitu guys. Yang kita tahu itu hanya area oversold. Di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, di sini juga kalian perhatikan, kita ketika menembus batas bawah di sini kita tidak langsung bounce ya guys. Kita memerlukan waktu yang cukup lama sebelum kita mendapatkan bounce juga. Nah, itu yang pengen saya ingatkan gitu. Bahwa kalian ketika melihat sebuah indikator, sebuah data on-chain itu jangan sampai menjadikan indikator itu sebagai langsung alat pengambil keputusan. Oke, kalian perlu alasan-alasan lain. Sama juga ketika kalian menggunakan indikator RSI misalnya. Ketika kalian melihat RSI dalam keadaan oversold, ya tidak serta-merta kalian langsung harus buy gitu kan. Karena bisa jadi kita akan down lagi. Karena oversold itu hanya untuk menunjukkan bahwa pada saat itu banyak sekali orang yang sell dan kita udah overextend. Tapi tidak bisa memastikan bahwa pada saat itu juga kita akan rally lagi ke atas. Tidak bisa. Baliknya, kalau kita melihat RSI oversold, ya tidak serta-merta juga kalian langsung harus sell. Kenapa? Ya karena probability-nya menurut saya akan sangat kecil. Kalau misalnya kalian pengen probability-nya lebih tinggi, yang harus kalian lakukan adalah kalian menggabungkan indikatornya dengan price action-nya atau mungkin dengan data on-chain lagi, sehingga kalian mempunyai data yang lebih banyak, alasan yang lebih banyak kenapa kalian harus buy, dan kalian mempunyai probability yang akan lebih tinggi karena kalian mendapatkan beberapa alasan kenapa kalian harus buy di area tersebut. Katakanlah misalnya kalian mendapati indikator RSI di area oversold, itu kan satu indikasi gitu. Saya selalu sarankan jangan menggunakan hanya satu alasan. Kalian harus cari alasan lain. Misalnya lagi, kalian mendapati ada pattern double bottom. Nah, berarti kalian ada mendapati 2 alasan sekarang. Oke? Yang ketiga misalnya kalian juga melihat, wah kita udah break dari area major resistance. Berarti kalian udah punya 3 alasan kenapa kalian harus buy. Ya kan? Jadi itulah fungsinya kalian melakukan technical analysis. Kalian itu mengumpulkan alasan-alasan kenapa yang bisa mendukung tesis kalian. Misalnya kalian mengatakan, "Oh, habis ini saya pengen cari cara untuk buy misalnya." Karena menurut kalian udah oversold. Ya kan? Nah, kalian harus cari alasan lainnya yang mendukung tesis tersebut. Yang mendukung tesis bahwa Bitcoin akan naik. Nah, kalau sudah dapat beberapa alasannya, kalian baru boleh melakukan trade. Itu pun dengan catatan kalian harus tahu, kalian harus keluarnya di mana. Karena sampai kalian cari beberapa alasan pun, itu masih saja ada kemungkinan kalian akan salah gitu. Apalagi kalau kalian hanya menggunakan satu indikator sebagai alat pengambilan keputusan. Itulah kenapa saya selalu pesan guys, kalian lihat data on-chain, kalian lihat indikator, itu kalian harus padukan lagi dengan alasan-alasan lainnya berupa price action mungkin, berupa data on-chain mungkin, atau yang lain sebagainya gitu ya untuk mendukung tesis kalian. Oke? Jadi itu adalah hal yang kedua. Yang ketiga, ini juga menurut saya cukup menarik ya, bahwa si documenting Bitcoin ini mengumpulkan gitu ya gambar-gambar dari artikel yang membahas soal Bitcoin. Dan kalau kalian perhatikan, ini artikel di tahun 2014 di mana membahas Bitcoin itu drop di bawah $400. Tapi kalau kalian klik lagi ke kanan, ini adalah artikel tahun 2018 di mana Bitcoin falls. Tapi fallsnya sekarang beda, jatuhnya bukan dari 400 lagi, dari 4000. Nextnya lagi, kalau kalian perhatikan, ini adalah tahun 2022. Kita dropnya bukan 400, bukan 4000, tapi dari 40.000. Oke? Jadi ini cuma pengen mengingatkan kalian gitu, bahwa ya akan ada saatnya
Bitcoin pasti akan mendapati koreksi besar. Tapi kalau dalam jangka panjang, kalian bisa melihat bahwa secara eksponensial itu Bitcoin akan terus-menerus naik. Oke, jadi itu saja yang perlu kalian ketahui sebagai seorang investor jangka panjang. Oke, jadi selalu makanya dipesan, when in doubt, zoom out. Ketika kalian lagi ragu, lagi galau, coba zoom out gitu. Coba lihat di weekly chart, coba lihat di monthly chart. Ini hanya secuil doang guys, nggak ada apa-apanya gitu. Kalau dibandingkan dengan kenaikan yang sudah terjadi di Bitcoin selama ini. Oke, jadi hal yang sama juga pasti akan terjadi ketika di tahun 2014 nih guys. Ketika kita mendapati berita seperti ini, Bitcoin jatuh dari $400. Maka yang terjadi di market pada saat itu apa? Pasti lagi market dalam keadaan ketakutan, lagi dalam keadaan panik gitu kan. Semuanya pada panic selling. Tetapi yang terjadi berikutnya apa? Kita kembali lagi rally ke atas. Kemudian hal yang sama terjadi, Bitcoin kembali down lagi dari 4.000. Orang-orang ngapain lagi? Ya, panic selling, orang-orang lagi takut lagi, kemudian orang-orang mulai mengambil keputusan atas dasar emosi gitu kan, tidak lagi berdasarkan logika. Dan kemudian apa yang terjadi lagi? Ketika mereka keluar, nah beberapa tahun setelahnya kembali Bitcoin juga dikasih berita lagi, tapi dropnya kali ini bukan dari 4.000, 40.000 udah. Oke, jadi ini adalah hal yang sama yang berulang gitu guys. Setiap kali akan ada naik turunnya, udah pasti itu. Dan selalu dipesan bahwa market kripto itu volatilitasnya tinggi, naiknya bisa kencang, turunnya juga bisa kencang. Nah kalau misalnya kalian tidak mampu, merasa tidak mampu gitu menghadapi volatilitasnya Bitcoin, ya kalian tidak boleh berinvestasi di cryptocurrency. Karena secara mental kalian tidak mampu. Seperti katanya Indra Kents gitu kan, kalau mentalnya nggak kuat, ya jangan main Bitcoin, mainnya yang lain, saham gitu. Karena memang ya tidak harus ya gitu kita menghasilkan uang selalu dari kripto guys. Ada aset lainnya banyak kok. Saham bisa, forex bisa, properti bisa. Kalau memang kalian merasa kalian tidak mampu menghandle volatilitasnya Bitcoin, ya sudah jangan di Bitcoin gitu. Masih banyak yang lain. Karena memang ya tidak untuk semua orang lah ya investasi high risk high gain seperti ini. Memang tidak untuk semua orang. Karena ada orang yang akan mampu menghandle psikologinya ketika market lagi crash, lagi down, sentimen lagi bearish banget. Tapi ada juga orang-orang yang baru dikasih koreksi 10%, itu udah kayak Bitcoin bakal ke nol gitu loh. Nah itu adalah tipikal orang yang biasanya memang tidak mampu menghandle volatilitas dari Bitcoin. Jadi kalian harus introspeksi diri gitu. Kalau memang kalian ngerasa selama ini kalian selalu mengambil keputusan yang salah hanya karena emosi kalian gitu, ya kalian harus perbaiki. Atau kalau tidak ya kalian harus ganti, jangan di Bitcoin lagi. Berarti harus di aset yang lain, mungkin di saham, mungkin di properti yang volatilitasnya tidak terlalu tinggi. Dan mungkin kalian bisa handle mental kalian di situ, gitu ya. Jadi itu adalah yang ketiga. Yang keempat, nah ini juga sebenarnya adalah hal yang udah pasti terjadi ya, dimana ketika harga Bitcoin terus-menerus menurun beberapa hari terakhir, maka yang terjadi di Greed and Fear Index adalah kita mendapati area extreme fear. Dan dari bulan lalu sampai sekarang kita tidak pernah menyentuh area netral sama sekali. Kalau tidak fear ya extreme fear, tidak fear ya extreme fear. Dan kita kalau kalian perhatikan di chartnya di sini, ya kita mungkin udah sekitaran 1 bulanan lah kurang lebih di area fear dan extreme fear. Tentunya ya ini juga salah satu indikator lah buat kalian ya, sentimen market seperti apa sekarang. Tetapi yang pengen saya pesan untuk kalian juga satu nih guys, bahwa sekali lagi memang keadaan sekarang ini nggak gampang gitu untuk dilewati. Saya tahu nggak gampang untuk dilewati. Secara mental itu pasti sulit, apalagi kalau misalnya kalian buy di pucuk katakanlah. Tapi kalian perlu ingat gitu, prinsip utama investasi, ya kan? Belilah pada saat rendah, juallah pada saat tinggi. Saya tahu kalian sekarang lagi emosional, tidak semua ya, tapi ada sebagian yang emosional. Kok saya kehilangan uang segini, saya nyangkut segini. Tapi kalian coba deh objektif gitu. Kalian coba deh baca ulang prinsip utama investasi. Kalian harus apa? Belilah ketika lagi low atau lagi rendah, juallah ketika lagi tinggi. Yang kedua, belilah, katanya Warren Buffett nih, kalau lagi orang-orang lagi ketakutan, oke, itulah biasanya kesempatan terbesarnya ada.
terangkan ketika orang-orang lagi greedy atau lagi tamak-tamaknya, lagi euforia semuanya, itu sebenarnya bukan saat yang baik untuk masuk. Jadi kalau misalnya kalian secara objektif membaca prinsip-prinsip itu dan kalian bandingkan dengan kondisi Bitcoin sekarang, maka sebenarnya itu udah match gitu guys. Kondisi Bitcoin sekarang apa? Semuanya dalam keadaan fear. Bahkan influencer yang dulunya sangat amat bullish pun sekarang udah mulai kayak gitu, masih bullish nggak ya gitu. Nah, jadi sentimennya sekarang rata-rata dalam keadaan fear, in doubt gitu, lagi ragu semuanya, ini bakalan kemana nih Bitcoin gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian cocokkan dengan prinsipnya dari Warren Buffett, ya ini sebenarnya udah match gitu. Keadaan market sekarang dalam keadaan yang fear. Kedua, buy low, sell high. Nah, low ini tentunya subjektif ya guys. Tetapi kalau misalnya kalian ukur dari top hingga sekarang, maka itu sudah terjadi penurunan kurang lebih 50%. Jadi kalian dapat diskon 50%. Oke? Jadi kalau saya pribadi, anggapannya itu ya sudah bisa dibilang buy low lah gitu ya. Walaupun ya kalau kalian tanya, tapi kalau masih bisa turun nggak nih kok? Ya jawabannya kemungkinan selalu ada gitu. Tapi saya nggak peduli. Kenapa saya nggak peduli? Saya udah menjelaskan alasannya kemarin gitu. Secara risk and reward, saya menganggap saya tidak worth it kalau misalnya saya harus menunggu Bitcoin turun sampai angka berapa baru saya ikutan buy. Yang saya lakukan cara yang paling aman gitu. Saya melakukan dollar cost averaging. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Nah, kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, yang pengen saya highlight hari ini adalah guys, soal pertama RSI ya. Dimana kalau kalian perhatikan sekarang indikator RSI itu udah sangat amat oversold gitu. Bahkan kita udah menyentuh angka 20. Ini adalah angka yang tidak pernah kita lihat di tahun 2021. Terakhir kali kita sempat menyentuh angka 20 ini adalah ketika di Black Swan event tahun 2020 dan juga di bulan September 2019. Sisanya nggak pernah kita se-oversold ini. Oke, kecuali sebelumnya lagi kalau misalnya kalian perhatikan 2018 dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan setiap kali kita mendapati area RSI ini dalam keadaan yang sangat oversold, biasanya gitu ya, tidak lama lagi kita akan mendapatkan sedikit relief rally gitu guys ya, atau sedikit retracement lah ke atas. Walaupun katakanlah memang misalnya nih kita masih akan mendapati down movement gitu ya, maka at least kita akan mendapatkan sedikit dulu retracement atau relief rally sebelum kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena yang namanya chart sekali lagi tidak akan bergerak hanya ke satu arah guys. Oke, kita tidak bisa hanya naik terus, kita juga tidak bisa hanya menurun terus. Oke, pasti akan ada gelombangnya, wave-nya pasti ada gitu. Tetapi ya tentunya yang menjadi argumen sekarang adalah pastinya kita sekarang belum mendapati indikasi sama sekali dari segi price action gitu ya. Dari daily chart kalau misalnya kalian perhatikan ya kita belum ada indikasi apa-apa soal akan adanya relief rally atau apapun itu. Kita masih melihat bahwa memang momentum bearishnya masih terlihat cukup kuat. Dan kalau di 4-hour chart dan 1-hour chart ya mungkin kalian bisa mendapati sideways movement di sini, oke? Dan tentunya sekali lagi yang pengen kita lihat adalah sebuah momentum gitu ya. Diikuti volume ya guys, diikuti oleh volume. Kalau misalnya kita hanya merangkak naik seperti ini, maka itu mungkin hanya akan semacam retracement sedikit ke atas, lalu kita akan down lagi. Tapi kalau misalnya kita mampu break out dari major resistance di sini, disertai dengan volume, maka kita mempunyai dua indikasi sekarang. Oke, pertama RSI di daily udah sangat oversold. Kedua, kita mendapati adanya breakout dari major resistance disertai dengan volume. Yang ketiga, kita juga berpotensi membentuk namanya inverse head and shoulder. Nah, apabila senario ini yang terjadi, maka kita mempunyai 3 alasan untuk mendukung tesis kita bahwa kemungkinan kita akan bisa mendapati relief rally ke atas gitu ya. Tapi kalau semuanya tadi terjadi gitu ya, pertama kita harus break dari major resistance disertai dengan volume, kemudian kita melakukan retest dan dari sini kita akan membentuk potensial inverse head and shoulder. Ditambah lagi daily chart kita mendapati adanya area yang oversold banget, maka dari situ kita mungkin bisa ngeliat lagi ada semacam relief rally. Tetapi sebelum itu terjadi tentunya kita tidak boleh mendahului market. Tunggu saja dulu apa yang pengen market lakukan, karena
segala kemungkinan masih bisa terjadi gitu guys. Yang sekarang kita tahu adalah kita sedikit tertahan di sekitaran area 34.000 sampai 35.000, dan mungkin kalau kalian zoom in lagi sedikit ke 15 minute chart, kalian bisa melihat bahwa kita hanya bermain saja di sekitaran area ini dan mulai mengerucut sih di sini kalau misalnya kalian perhatikan. Dan ya, walaupun saya sih nggak terlalu suka ya untuk pergerakan yang seperti ini. Kenapa? Karena volumenya kecil banget. Jadi walaupun kita mendapatkan ada semacam pattern seperti ini, biasanya breakoutnya juga tidak disertai dengan volume. Itulah kenapa saya tidak mungkin akan menjelaskan soal pattern di sini, karena volumenya sama sekali belum ada gitu. Jadi saya lebih prefer untuk menunggu terlebih dahulu. Dan apabila yang terjadi sebaliknya, di mana kita tidak mampu bertahan di sekitaran area 34.000 sampai 35.000 di sini, maka next area target supportnya sudah akan berada di sekitaran area 29.000 sampai 30.000 dolar, yang harusnya gitu ya guys ya, akan provide some major support. Karena berkali-kali kita menyentuh area ini selalu mendapatkan rejection besar. Kalau kalian perhatikan di daily chart, itu bahkan kelihatan gitu ya. Setiap kali kita menyentuh area ini, kita selalu mendapatkan rejection besar. Ini juga sama, ini juga sama, dan di sini juga sama. Ini juga sama kan, sini ini. Jadi kita bisa asumsikan bahwa area 30.000 ini akan menjadi next area major support yang tentunya kita nggak pengen kehilangan. Kenapa? Karena kalau sampai misalnya weekly chart kita juga udah close di bawah angka 30.000, oke, itu adalah pertanda gitu ya bahwa kita kemungkinan akan bisa revisit ke lower level. Dan kalau kalian lihat di weekly chart, maka area berikutnya, ini saya kasih garis saja biar jelas ya guys. Inilah area yang tadi kita sebutkan, area terakhir major support di weekly chart. Kalau misalnya mampu kita tembus, maka next targetnya sudah akan berada di angka 20.000 sebagai next area major support gitu ya. Jadi itu aja sih guys untuk hari ini. Memang ada kalanya kita perlu wait and see terlebih dahulu di market, apalagi kalau kalian yang traders, kecuali kalau misalnya kalian yang spot, kalian sudah menerapkan dollar cost averaging. Kalau saya pribadi ya saya nggak pusing, kalau memang sudah jadwalnya dollar cost averaging ya saya lakukan gitu. Itu yang selalu menjaga mental saya untuk tidak tergoyahkan. So itu aja sih hari ini guys, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka dengan video hari ini, mohon bantuan like-nya. Terima kasih yang sudah menonton, dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.